Assalamualaikum. Selamat datang di Alam Mistis. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Dan jangan lupa, kalau kamu suka cerita horor seperti ini, lanjutkan nonton sampai akhir. Arga sudah terbiasa dengan sunyi hutan sejak kecil. Bagi sebagian orang desa, hutan di utara itu adalah tempat yang penuh larangan. Terlalu lebat, terlalu dalam, dan terlalu sering dikaitkan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Tapi bagi Arga, hutan adalah bagian dari hidupnya. Tempat ia menggantungkan kebutuhan sehari-hari, tempat ia berpikir, dan entah kenapa, tempat yang selalu terasa memanggil. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Arga sudah menyiapkan golok tuanya. Ibunya, Sari, biasanya hanya menghela napas panjang dari dapur. "Jangan terlalu jauh, Ga," ucap Sari tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengaduk air di panci. Arga hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu, seperti biasa saja." Seperti biasa, kata-kata itu selalu ia ulang, seolah semua memang benar-benar biasa. Padahal, jauh di dalam hatinya, Arga tahu, ia sering melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Denny, sahabatnya sejak kecil, sudah menunggu di ujung jalan setapak dengan seikat tali di bahu. Wajahnya sedikit masam, seperti biasa. "Lama banget sih," keluh Denny. "Lu kebanyakan mikir lagi ya di rumah." Arga mengangkat bahu. "Ah, enggak, biasa aja." Denny mendengus pelan, lalu berjalan lebih dulu. Mereka berdua sudah hafal jalur masuk hutan. Dari jalan kecil berbatu, lalu menuruni lereng, hingga akhirnya sampai pada wilayah yang pepohonannya mulai rapat, dan cahaya matahari hanya menetes sedikit demi sedikit di sela daun. Suara hutan langsung menyambut, gesekan ranting, kicau burung yang terdengar jauh, dan angin yang berbisik entah membawa pesan apa. Arga menarik napas dalam-dalam. Selalu seperti ini, setiap kali masuk ke sini, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi juga bukan sekedar nyaman. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan, tapi tidak berniat mengganggu. "Ga, jangan melamun terus," tegur Denny. "Kita ke arah barat aja hari ini, yang kemarin kayunya masih banyak." Arga mengangguk, meski matanya sempat melirik ke arah lain, lebih dalam ke hutan, ke jalur yang jarang mereka lewati. Jalur yang pernah dilarang oleh Pak Wiryo. Dulu, waktu masih kecil, Pak Wiryo pernah berkata dengan suara berat, "Kalau kalian dengar hutan seperti memanggil, jangan diikuti. Itu bukan untuk manusia." Arga waktu itu hanya tertawa. Tapi sekarang, entah kenapa, kata-kata itu sering teringat. Mereka mulai bekerja. Golok Arga berayun memotong ranting kering, satu persatu. Suara tak, tak, terdengar berulang, ritmis, seolah menyatu dengan napas hutan itu sendiri. Waktu berjalan tanpa terasa. Matahari sudah mulai condong ketika Denny mengelap keringat di dahinya. "Udah cukup, Laga. Besok kita lanjut lagi." Arga berhenti, menatap tumpukan kayu mereka, tapi ada sesuatu yang membuatnya belum ingin pulang. Dadanya terasa sedikit sesak, seperti ada yang belum selesai. "Lu duluan aja, Den," ucapnya pelan. "Gue mau nyari sedikit lagi, tanggung." Denny menatapnya tajam. "Jangan aneh-aneh ya, jangan masuk terlalu dalam." Arga tersenyum tipis. "Iya, santai aja." Setelah Denny pergi, suasana hutan berubah terasa lebih sunyi, lebih dalam, lebih hidup. Arga melangkah perlahan, melewati jalur yang tadi hanya ia lihat sekilas. Setiap langkah terasa seperti mengikuti sesuatu yang tak terlihat, bukan paksaan, tapi dorongan halus yang sulit ditolak. Ia berhenti sejenak. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang seperti berisi. Arga menelan ludah, lalu bergumam pelan. "Kenapa rasanya kayak ada yang nunggu ya?" Tak ada jawaban, hanya angin yang berhembus pelan, membuat daun-daun bergesekan. Namun Arga tetap melangkah. Semakin dalam, udara terasa lebih dingin. Cahaya matahari hampir tidak ada, tapi anehnya, Arga tidak merasa tersesat. Justru sebaliknya, ia merasa seperti sedang menuju tempat yang sudah lama ia kenal. Di titik itu, untuk pertama kalinya, Arga merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bukan sekedar perasaan diperhatikan, tapi perasaan disambut. Ia berhenti lagi, nafasnya sedikit berat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang tak bisa ia pahami.
Siapa sih? Bisiknya tanpa sadar. Hutan tetap diam, namun di dalam diam itu, Arga merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak akan lagi membuat hari-harinya kembali seperti biasa. Dan tanpa ia sadari, langkahnya hari itu adalah awal dari sebuah pertemuan yang akan mengikatnya jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Sore itu datang lebih cepat dari biasanya. Cahaya matahari yang tersisa hanya menyelinap tipis di sela pepohonan, membuat bayangan tampak lebih panjang dan suasana terasa lebih asing. Arga berdiri diam di tengah hutan yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Tangannya masih menggenggam golok, tapi pikirannya jauh lebih sibuk daripada tubuhnya. Ia tahu, ini bukan jalur yang biasa. Namun anehnya, ia tidak merasa panik. Tidak ada dorongan untuk kembali. Justru sebaliknya, ada rasa tenang yang ganjil, seolah tempat ini memang menunggunya sejak lama. "Gue kenapa sih?" gumamnya pelan. "Harusnya dari tadi balik." Langkahnya kembali bergerak, perlahan. Suara ranting yang terinjak terdengar jelas di tengah keheningan. Tidak ada lagi suara burung, tidak ada hembusan angin yang ramai. Hutan itu seperti menahan napas. Lalu, Arga mendengar sesuatu. Suara. Bukan suara binatang. Bukan juga suara angin. Seperti langkah kaki. Ringan, pelan, tapi jelas. Arga langsung berhenti. "Den," panggilnya refleks. Meski ia tahu Denny sudah lama pergi. Tidak ada jawaban. Suara itu berhenti. Sunyi kembali menelan segalanya. Arga menoleh ke belakang, lalu ke samping. Kosong. Hanya pepohonan yang berdiri diam seperti saksi yang tak mau bicara. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Perasaan doang," bisiknya. Namun saat ia kembali melangkah, "Jangan ke arah sana." Suara itu jelas. Lembut, tenang, tapi terasa sangat dekat. Arga langsung menoleh cepat. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang gadis berdiri tidak jauh dari situ, di antara batang pohon yang tinggi. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna terang, bersih, seolah tidak tersentuh debu hutan. Rambutnya panjang terurai. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang berada di tempat seperti ini. Arga terpaku. "Loh, siapa?" tanyanya hati-hati. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan asing, tapi juga bukan seperti baru pertama kali bertemu. "Kalau kamu terus ke sana," ucap gadis itu pelan, "kamu gak akan bisa pulang." Nada suaranya datar, tanpa ancaman. Justru itulah yang membuat Arga merinding. "Kenapa emangnya?" Arga mencoba terdengar santai, meski jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Gadis itu melangkah mendekat. Tidak ada suara langkah di tanah. Tidak ada ranting patah. Seolah kakinya tidak benar-benar menyentuh bumi. "Karena itu bukan jalanmu," jawabnya singkat. Arga menelan ludah. "Aneh banget," pikirnya. Tapi anehnya, ia tidak merasa ingin lari. Rasa takut itu ada, tapi tertahan oleh rasa penasaran yang jauh lebih besar. "Lo orang sini?" tanya Arga lagi. Gadis itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Bisa dibilang, tidak sepenuhnya. Jawaban itu membuat Arga mengernyit. Maksudnya gimana? Namun gadis itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah jalan yang tadi hendak dilalui Arga, lalu kembali menatapnya. "Kamu sering ke sini ya?" Arga sedikit terkejut. "Iya, cari kayu." "Emang kenapa?" Gadis itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa hangat, tapi juga menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. "Tidak apa-apa. Hutan ini tidak selalu ramah pada semua orang." Arga menghela napas pendek, mencoba mengumpulkan logika. "Nama lo siapa?" Gadis itu terdiam lagi. Kali ini lebih lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Lila," jawabnya akhirnya. "Arga," balas Arga cepat. Hening sesaat, tapi bukan hening yang canggung. Lebih seperti hening yang penuh makna, meski Arga sendiri tidak mengerti apa. "Ayo," ucap Lila pelan.
aku antar kamu keluar. Arga sempat ragu, tapi tanpa alasan yang jelas. Ia merasa bisa percaya pada gadis itu. Ia mengangguk dan mulai berjalan mengikuti Lila. Perjalanan itu terasa singkat, terlalu singkat. Padahal Arga yakin ia sudah berjalan cukup jauh ke dalam. Tapi hanya dalam beberapa langkah, pepohonan mulai renggang. Cahaya matahari kembali terlihat, dan suara hutan yang familiar perlahan kembali terdengar. Arga berhenti. Ini jalan pulang. Ia menoleh cepat ke arah Lila. Namun gadis itu sudah tidak ada. Kosong. Seolah ia tidak pernah berdiri di sana. Arga membeku beberapa detik. Lila, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang kini kembali berhembus seperti biasa. Arga mengusap wajahnya, mencoba memastikan ia tidak berhalusinasi. Tapi semua terasa begitu nyata. Suara, tatapan, bahkan langkah yang ia ikuti. Ia melihat ke arah hutan sekali lagi. Ada perasaan aneh yang tertinggal. Bukan takut, bukan juga lega, tapi rasa ingin kembali. Apa tadi beneran? Gumamnya. Namun tidak ada yang menjawab. Dan tanpa ia sadari, sejak pertemuan singkat itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya tentang hutan, tapi tentang seseorang yang entah kenapa terasa tidak asing, meski baru saja ia temui. Sejak pertemuan itu, hutan tidak lagi terasa sama bagi Arga. Jalur yang dulu hanya ia anggap sebagai tempat mencari kayu, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Setiap langkah yang ia ambil seperti memiliki tujuan lain, bukan sekedar mengumpulkan ranting kering. Nama itu terus terngiang di kepalanya. Lila. Arga bahkan tidak tahu kenapa ia begitu yakin gadis itu nyata. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Tapi perasaan yang tertinggal setelah pertemuan itu terlalu kuat untuk dianggap sekedar khayalan. Pagi berikutnya, seperti biasa, ia kembali bersiap. Golok di tangan, tali di bahu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dari caranya melangkah. Lebih cepat, lebih pasti. Seolah ia tahu kemana harus pergi. Sari sempat memperhatikannya dari dapur. "Kamu kok buru-buru sekali, Gak?" Arga hanya menjawab singkat. "Biar cepat selesai, Bu." Namun dalam hatinya, ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Denny sudah menunggu seperti biasa, tapi kali ini Arga tidak banyak bicara. Matanya lebih sering menatap ke arah dalam hutan, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Lu kenapa sih dari tadi?" tanya Denny curiga. "Kayak orang nungguin siapa gitu." Arga tersenyum tipis. "Enggak kok, biasa aja." Denny mengernyit, jelas tidak percaya. "Biasa dari mana? Lu tuh dari tadi kayak nggak fokus." Arga tidak menjawab. Ia hanya berjalan lebih cepat, mendahului Denny, menuju jalur yang kemarin ia lewati sendirian. Itu bukan jalan kita," seru Denny. "Gak, balik." Arga berhenti sebentar, menoleh. "Gue mau ke sana bentar, lu di sini aja kalau mau." Denny mendesak kesal. "Jangan lama-lama, gue tungguin setengah jam doang." Arga mengangguk singkat, lalu melangkah masuk lebih dalam tanpa ragu. Dan benar saja, perasaan itu kembali muncul. Sunyi yang terasa hidup, udara yang lebih dingin, dan sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa dekat. Arga berhenti di tempat yang sama seperti kemarin. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena harap. "Lila," panggilnya pelan. Hening. Beberapa detik berlalu. Arga hampir saja menghela napas kecewa ketika "Kamu kembali." Suara itu. Arga langsung menoleh. Lila berdiri di sana, di antara pepohonan, seperti kemarin. Tenang, tidak berubah sedikit pun. Entah kenapa, Arga tersenyum. "Iya," jawabnya singkat. "Gue kira gue doang yang rasa kemarin itu aneh." Lila mendekat perlahan. "Bagi kamu mungkin aneh, tapi bagi hutan ini tidak." Arga menggaruk kepalanya, sedikit canggung. "Lo ngomongnya selalu kayak gitu ya, susah dimengerti." Lila tersenyum tipis. "Kalau semua bisa dimengerti, kamu mungkin tidak akan kembali." Jawaban itu membuat Arga terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam kata-kata Lila yang terasa dalam,
meski ia tidak sepenuhnya paham. "Lo tinggal di mana sih sebenarnya?" tanya Arga lagi, kali ini lebih santai. Lila tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah pepohonan yang lebih dalam. "Di tempat yang tidak bisa kamu lihat, kecuali kamu memang diizinkan." Arga menghela napas kecil. Jawaban lo selalu muter-muter. Namun anehnya, ia tidak kesal. Justru semakin penasaran. Hari itu, mereka duduk di bawah pohon besar. Arga bercerita banyak tentang ibunya, tentang Denny, tentang kehidupan desa yang sederhana. Lila lebih banyak mendengarkan. Sesekali tersenyum, sesekali bertanya dengan suara pelan. "Di tempat kamu tidak ada yang seperti ini?" tanya Arga. Lila menggeleng perlahan. "Tidak seperti yang kamu kenal." "Terus, lo nggak pernah pengen keluar?" Pertanyaan itu membuat Lila terdiam cukup lama. Tatapannya berubah, sedikit lebih dalam dari sebelumnya. "Ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja," jawabnya akhirnya. "Seperti kamu yang selalu kembali ke sini." Arga tersenyum kecil. "Iya juga sih." Waktu terasa berjalan cepat setiap kali bersama Lila. Tanpa terasa, cahaya matahari mulai meredup. "Gue harus balik," sambil berdiri. "Nanti Denny ngomel lagi." Lila ikut berdiri, tapi tidak bergerak mendekat. "Kamu akan kembali lagi?" Arga menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Iya, pasti." Lila tersenyum tipis. "Aku akan menunggu." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa seperti sebuah janji yang lebih dalam dari sekedar pertemuan biasa. Sejak hari itu, Arga mulai memiliki rutinitas baru. Ia tetap masuk hutan untuk mencari kayu, tapi bukan itu alasan utamanya lagi. Hari demi hari, pertemuan mereka menjadi semakin sering. Obrolan mereka semakin panjang. Tawa kecil mulai muncul di sela-sela percakapan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak berubah. Lila tidak pernah mau menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, dan Arga perlahan mulai tidak peduli. Baginya, kehadiran Lila sudah cukup. Meski jauh di dalam dirinya, ada bagian kecil yang terus berbisik bahwa pertemuan ini bukan sesuatu yang biasa. Dan mungkin, suatu saat nanti, ia akan diminta memilih antara tetap tinggal di dunia yang ia kenal, atau mengikuti sesuatu yang sejak awal tidak pernah benar-benar ia pahami. Perubahan itu datang pelan-pelan, hampir tak terasa, tapi cukup jelas bagi orang-orang di sekitar Arga. Awalnya hanya hal kecil. Arga jadi lebih sering diam, lebih sering melamun. Bahkan saat duduk bersama ibunya di rumah, tatapannya sering kosong, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Sari mulai menyadarinya lebih dulu. "Arga," panggilnya suatu malam. Arga tidak langsung menjawab. "Arga." Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Arga tersentak. "Iya, Bu. Kamu dari tadi dipanggil. Kamu kenapa sih?" tanya Sari sambil menatapnya lekat. Arga menggeleng cepat. "Nggak kenapa-kenapa kok, Bu. Cuma capek." Sari tidak langsung percaya. Ia tahu betul bagaimana anaknya. Tapi ia hanya menghela napas dan tidak melanjutkan. "Jangan terlalu sering ke hutan ya," ucapnya pelan. "Kadang hutan itu nggak selalu baik." Arga hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu." Namun lagi-lagi itu hanya jawaban yang terdengar benar. Keesokan harinya, Denny mulai merasakan hal yang sama. Mereka berjalan bersama seperti biasa, tapi Arga tidak lagi banyak bicara. Bahkan saat Denny mencoba mengajak bercanda, Arga hanya menjawab singkat. "Lu kenapa sih sekarang?" tanya Denny akhirnya. "Serius, beda banget sama yang dulu." Arga tetap berjalan, matanya lurus ke depan. "Biasa aja kali, Den." "Biasa dari mana? Lu sekarang kayak jauh," lanjut Denny. "Kayak ada yang lu sembunyiin." Arga berhenti sebentar, lalu menoleh. "Kalau gue bilang gak ada, ya gak ada," jawabnya datar. Nada suaranya tidak kasar, tapi cukup membuat Denny terdiam. Itu bukan Arga yang biasanya. Sejak saat itu, Denny mulai memperhatikan lebih jauh. Dan semakin diperhatikan, semakin terasa janggal. Arga sering menghilang lebih lama di dalam hutan. Kadang ia kembali dengan jumlah kayu yang tidak masuk akal banyaknya. Padahal waktu yang ia habiskan tidak cukup lama untuk mengumpulkan sebanyak itu. "Lu dapat ini dari mana?" tanya Denny suatu sore sambil menunjuk tumpukan kayu di punggung Arga.
Arga hanya menjawab singkat. Dari dalam. Dalam mana? Gue juga ke dalam, tapi nggak nemu sebanyak ini. Arga tidak menjawab lagi. Ia hanya berjalan melewati Denny, seolah pertanyaan itu tidak penting. Denny mulai merasa tidak nyaman. Bukan hanya soal kayu, tapi soal cara Arga bersikap. Suatu malam, Denny yang kebetulan melewati rumah Arga, melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Arga berdiri di luar rumah, menatap ke arah hutan. Diam, tidak bergerak, seperti sedang menunggu. Denny mendekat perlahan. "Ga?" panggilnya. Arga tidak merespons. "Ga?" Kali ini lebih keras. Arga tersentak, lalu menoleh cepat. Lu Den, lu ngapain malam-malam di sini?" tanya Denny curiga. Arga terlihat sedikit gugup. "Enggak, cuma lagi pengen keluar aja." Denny menatapnya lama. "Lu nunggu siapa?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam sesaat. "Enggak nunggu siapa-siapa," jawabnya akhirnya. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Sejak malam itu, Arga mulai sering keluar rumah diam-diam. Langkahnya ringan, hampir tidak bersuara. Ia berjalan menuju arah yang sama, hutan. Sari yang terbangun suatu malam hanya bisa melihat pintu yang sedikit terbuka. "Arga," panggilnya lirih. Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang masuk perlahan ke dalam rumah. Keesokan harinya, Sari mencoba menanyakannya, "Kamu kemana semalam?" Arga sedang duduk, menunduk. "Keluar bentar, Bu." "Ngapain?" Arga terdiam. "Cuma jalan." Sari menatapnya dengan cemas. "Jangan sering keluar malam, Gah. Ibu nggak enak perasaan." Arga mengangguk pelan. "Iya, Bu." Namun lagi-lagi itu hanya jawaban yang terdengar benar. Di sisi lain, setiap kali Arga kembali ke hutan, ia selalu menemukan Lila di sana. Seolah gadis itu memang menunggunya. Waktu bersama Lila terasa berbeda, lebih tenang, lebih hidup. Bahkan Arga mulai merasakan bahwa dunia di luar hutan, desa, rumah, orang-orang, semakin terasa jauh. "Aku senang kamu selalu kembali," ucap Lila suatu hari. Arga tersenyum kecil. "Gue juga." "Di sana, kamu bahagia?" tanya Lila pelan. Arga terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa sulit dijawab. "Nggak tahu," jawabnya jujur. Lila hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa lagi. Dan tanpa Arga sadari, jawabannya itu mulai menciptakan jarak antara dirinya dan dunia yang selama ini ia kenal. Hari demi hari, perubahan itu semakin jelas. Arga bukan lagi sekedar sering ke hutan. Ia mulai menjadi bagian dari sesuatu yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Dan bagi Denny, bagi Sari, semua itu bukan lagi sekedar keanehan, tapi pertanda bahwa Arga perlahan sedang ditarik menjauh. Menjauh dari mereka, menjauh dari dunia manusia, dan mendekat pada sesuatu yang sejak awal tidak pernah benar-benar terlihat. Keganjilan yang selama ini hanya terasa samar, akhirnya mulai menemukan bentuknya. Denny tidak bisa lagi menganggap perubahan Arga sebagai hal biasa. Ada sesuatu yang jelas-jelas tidak beres. Bukan hanya sikap Arga yang berubah, tapi juga suasana di sekitarnya setiap kali ia berada di dekat hutan. Hari itu, Denny memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia mengikuti Arga. Dari kejauhan, dengan langkah pelan dan napas tertahan, Denny memperhatikan sahabatnya masuk ke jalur yang tidak pernah mereka lewati bersama. Jalur yang dulu pernah dilarang keras oleh Pak Wiryo. "Jangan masuk terlalu dalam. Itu bukan tempat kita." Kalimat itu tiba-tiba terngiang di kepala Denny. Namun kali ini, rasa khawatir mengalahkan rasa takut. Arga berjalan tanpa ragu, tidak seperti orang yang sedang tersesat, justru seperti seseorang yang sudah hafal tujuan. Denny terus mengikuti, sampai akhirnya ia berhenti. Di depan sana, Arga berdiri. Diam, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Namun dari posisi Denny, tidak ada siapa-siapa. "Ga," bisiknya pelan. Arga tidak merespons. Denny memperhatikan lebih tajam. Arga sesekali tersenyum, sesekali mengangguk, seperti sedang mendengarkan. Bulu kuduk Denny langsung meremang. Dia ngomong sama siapa? Tanpa berani mendekat, Denny akhirnya mundur perlahan. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, apapun yang terjadi, ini sudah di luar batas wajar. Sore itu juga, Denny langsung menemui Pak Wiryo.
Rumah sesepuh desa itu berada di pinggir kampung. Sederhana, tapi selalu terasa berbeda, lebih tenang, sekaligus lebih berat. Pak Wiryo sedang duduk di beranda ketika Denny datang. "Pak," suara Denny sedikit gemetar. "Saya mau tanya sesuatu." Pak Wiryo menatapnya lama, seolah sudah tahu arah pembicaraan ini. "Ini tentang harga ya?" Denny langsung terdiam. "Iya Pak, Bapak tahu." Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu menepuk kursi di sampingnya. "Duduk dulu." Denny menurut, tangannya masih sedikit dingin. "Ceritakan," ujar Pak Wiryo pelan. Denny menceritakan semuanya, tentang perubahan harga, tentang caranya berbicara sendiri di hutan, tentang sikapnya yang semakin jauh, bahkan tentang perasaan aneh yang ia rasakan setiap kali mendekati jalur itu. Pak Wiryo mendengarkan tanpa menyela, hingga akhirnya ia berkata pelan, "Dia tidak sendirian di sana." Kalimat itu membuat Denny menelan ludah. "Maksud Bapak?" Pak Wiryo menatap ke arah hutan di kejauhan. "Hutan itu bukan hanya milik kita." Hening sesaat. "Di dalam sana ada kehidupan lain yang tidak semua orang bisa lihat. Mereka hidup berdampingan, tapi tidak untuk dicampuri." Denny mulai merasa napasnya berat. "Makhluk halus, Pak." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. "Orang-orang tua dulu menyebutnya Kampung Bunian." Denny terdiam. Nama itu bukan hal asing. Ia pernah mendengarnya sejak kecil. Cerita tentang dunia lain di dalam hutan, tentang makhluk yang hidup seperti manusia, tapi bukan manusia. "Tapi, itu cuma cerita kan, Pak?" Suara Denny terdengar ragu. Pak Wiryo menggeleng pelan. "Tidak semua cerita dibuat tanpa alasan." Angin sore berhembus pelan, membuat suasana semakin sunyi. "Kalau Arga sudah sering ke sana dan mulai berubah," lanjut Pak Wiryo, "besar kemungkinan dia sudah berhubungan dengan mereka." Denny langsung menatapnya. "Berhubungan gimana, Pak?" Pak Wiryo menatapnya dalam. "Dia mungkin sudah dipanggil." Kata itu membuat dada Denny terasa sesak. "Dipanggil? Buat apa?" Pak Wiryo menghela napas panjang. "Tidak semua yang dipanggil akan kembali seperti semula." Hening. Denny merasakan ketakutan yang berlahan menjalar. "Pak, saya lihat dia kayak ngobrol sama seseorang, tapi saya nggak lihat siapa-siapa." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Itu artinya, yang dia lihat, kamu tidak bisa lihat." Denny menunduk, tangannya mengepal. "Terus, saya harus gimana, Pak?" Pak Wiryo terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kita tidak bisa langsung menariknya keluar," ucapnya pelan. "Kalau dia sudah terlalu dekat, justru bisa berbahaya." "Bahaya gimana?" tanya Denny cepat. "Bagi dia, dan bagi kita." Denny mengangkat kepala. "Terus, kita diam aja?" Pak Wiryo menatapnya dengan serius. "Tidak, tapi kita harus tahu dulu seberapa jauh dia sudah masuk." Denny menggigit bibirnya. "Kalau dia benar-benar terikat sama mereka." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. "Kalau sudah sampai sejauh itu," katanya pelan, "maka yang dipertarungkan bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya." Kata-kata itu menggantung di udara. Denny merasakan sesuatu yang selama ini ia hindari, kenyataan bahwa sahabatnya mungkin sedang berjalan ke arah yang tidak bisa ia jangkau lagi. "Pak," suaranya melemah, "saya nggak mau kehilangan dia." Pak Wiryo menepuk bahunya pelan. "Kita belum terlambat kalau kita bergerak sekarang." Denny mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi rasa takut. Di sisi lain, jauh di dalam hutan, Arga duduk bersama Lila, seperti biasa. "Temanmu itu, dia mulai memperhatikanmu," ucap Lila tiba-tiba. Arga sedikit terkejut. "Maksudnya Denny?" Lila mengangguk pelan. Arga menghela napas kecil. "Dia emang suka kepo." Lila tersenyum tipis. "Tapi ada sesuatu yang berbeda di balik tatapannya. Kamu harus hati-hati." Arga mengernyit. "Hati-hati kenapa?" Lila tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lebih dalam ke arah hutan yang gelap. "Tidak semua yang ingin membawamu pergi akan berhasil tanpa konsekuensi." Arga terdiam. Entah kenapa, kata-kata itu terasa lebih berat dari biasanya. Namun di dalam hatinya, ia masih belum sepenuhnya mengerti bahwa apa yang ia jalani sekarang bukan sekadar pertemanan biasa, melainkan awal dari keterikatan yang berlahan akan menariknya masuk lebih dalam ke dunia yang tidak seharusnya ia tempati. Perasaan itu datang tanpa aba-aba. Bukan rasa takut, bukan juga sekedar penasaran seperti sebelumnya, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat. Seolah ada bagian dari diri Arga yang perlahan mulai terbiasa dengan keberadaan Lila, bahkan bergantung padanya. Hari itu,
Langkah Arga terasa lebih ringan saat memasuki hutan. Ia tidak lagi ragu memilih jalur. Kakinya bergerak otomatis, mengikuti arah yang kini terasa familiar. Suara hutan yang dulu asing, kini justru terasa seperti sambutan. Dan seperti biasa, Lila sudah ada di sana. Berdiri tenang di tempat yang sama, seolah tidak pernah benar-benar pergi. "Kamu cepat sekali hari ini," ucap Lila pelan. Arga tersenyum kecil. "Iya, gue nggak tahu kenapa, rasanya pengen kesini aja." Lila menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak. Bukan sekedar senang, tapi juga seperti menunggu momen ini. "Arga," ucapnya pelan. "Kamu percaya sama aku?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat Arga terdiam. Ia tidak butuh waktu lama untuk menjawab. "Iya," katanya mantap. Lila mengangguk pelan, seolah memang sudah tahu jawabannya. "Kalau begitu, ikut aku." Arga mengernyit. "Kemana?" Lila tidak langsung menjawab. Ia berbalik, lalu mulai berjalan ke arah yang lebih dalam dari biasanya. Arah yang bahkan belum pernah Arga lihat sebelumnya. Langkahnya tenang, tanpa ragu. Arga sempat berhenti sebentar. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang mencoba menahan, mengingatkannya pada kata-kata Pak Wiryo, pada larangan, pada batas. Namun suara itu pelan, tertutup oleh rasa percaya dan rasa ingin tahu yang jauh lebih besar. Akhirnya, Arga melangkah mengikuti Lila. Semakin jauh mereka masuk, suasana hutan berubah perlahan. Udara terasa lebih dingin, tapi tidak menusuk. Cahaya semakin redup, namun tidak gelap. Justru ada semacam terang samar yang tidak jelas sumbernya. Arga memperhatikan sekeliling. "Aneh," gumamnya. "Ini bukan jalur biasa." Lila tidak menoleh. Memang bukan. Mereka terus berjalan, sampai akhirnya Lila berhenti di depan sesuatu yang tampak seperti batas. Tidak ada dinding, tidak ada gerbang, tapi ada garis tak kasat mata yang terasa jelas. Arga ikut berhenti. "Ini apa?" tanyanya pelan. Lila menoleh untuk pertama kalinya sejak mereka berjalan. "Batas," jawabnya singkat. "Batas apa?" Lila menatapnya dalam. "Dunia kamu dan dunia aku." Jantung Arga berdetak lebih cepat. Entah kenapa, kata-kata itu tidak terdengar seperti candaan. "Kalau gue lewat sini?" tanya Arga pelan. Lila mendekat satu langkah. "Kamu akan melihat sesuatu yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya." "Hening." Arga menelan ludah. Ada rasa ragu, ada ketakutan kecil yang mulai muncul, tapi lagi-lagi perasaan itu kalah oleh dorongan yang lebih kuat. "Dan gue bisa balik?" tanyanya. Lila terdiam sesaat. "Bisa," jawabnya akhirnya, "tapi tidak akan sama." Jawaban itu menggantung. Arga tahu itu bukan jawaban yang sepenuhnya ia harapkan, tapi entah kenapa, itu sudah cukup. Ia menghela napas panjang. "Ya udah," gumamnya pelan. "Gue ikut." Lila tersenyum tipis, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah melewati batas itu. Arga ragu sepersekian detik, lalu mengikutinya. Dan dalam satu langkah itu, segalanya berubah. Suara hutan menghilang, digantikan oleh keheningan yang berbeda. Arga membuka matanya lebar-lebar. Di depannya bukan lagi hutan seperti yang ia kenal. Pepohonan masih ada, tapi tersusun lebih rapi. Cahaya yang tadi samar kini terasa lebih terang, namun tidak berasal dari matahari. Udara terasa lebih bersih, lebih ringan, dan di kejauhan ada sesuatu yang membuat Arga benar-benar terpaku. Sebuah perkampungan. Bukan seperti desa manusia, tapi juga tidak sepenuhnya asing. Rumah-rumah berdiri dengan bentuk yang aneh tapi indah. Tidak ada suara ramai, tidak ada aktivitas yang terlihat jelas, tapi Arga bisa merasakan bahwa tempat itu hidup.
Ini suara Arga hampir tak keluar. Tempat apa ini? Lila berdiri di sampingnya, tenang. Inilah tempatku, jawabnya pelan. Arga tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ini beneran ada. Lila menoleh sedikit. Sejak dulu. Arga melangkah perlahan, matanya terus mengamati. Ada perasaan takjub yang bercampur dengan kebingungan. Kenapa? Gue nggak pernah tahu. Lila tersenyum tipis. Karena tidak semua orang bisa melihatnya. Langkah Arga semakin pelan. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut. Bukan juga sekedar kagum. Tapi seperti pulang. Arga berhenti. Kenapa gue ngerasa kayak kenal tempat ini ya? Gumamnya. Lila menatapnya dalam-dalam. Karena sebagian dari dirimu sudah lama dipanggil ke sini. Arga menoleh cepat. Maksud lo? Namun Lila tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan, memberi isyarat agar Arga terus mengikutinya. Dan Arga, tanpa sadar, melangkah lagi. Semakin jauh. Semakin dalam. Tanpa ia sadari, batas yang tadi ia lewati bukan hanya memisahkan dua dunia, tapi juga mulai mengubah dirinya. Perlahan. Hampir tanpa terasa. Dan di titik itu, Arga tidak lagi sekedar berkunjung. Ia sudah mulai menjadi bagian dari dunia Lila yang tersembunyi. Waktu tidak lagi berjalan seperti yang Arga kenal. Sejak ia melangkah melewati batas itu, sejak ia melihat dunia Lila yang tersembunyi, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di sekelilingnya, tapi juga di dalam dirinya. Hari-hari yang ia jalani di hutan terasa lebih panjang, lebih hidup. Sementara waktu di rumah terasa singkat, hambar, bahkan asing. Arga mulai sulit membedakan mana yang benar-benar nyata. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia selalu ingin kembali. Setiap kali membuka mata di pagi hari, pikirannya langsung tertuju pada hutan. Bukan lagi karena kayu bakar, bukan lagi karena rutinitas, tapi karena Lila dan tempat itu. Tempat yang entah kenapa terasa lebih menerima dirinya daripada dunia yang ia tinggalkan. Arga, kamu dengerin ibu nggak sih? Suara Sari terdengar dari dapur. Arga tersentak. Ia baru sadar sejak tadi hanya duduk menatap kosong. Iya bu, jawabnya cepat. Dari tadi ibu ngomong, kamu malah bengong. Kamu kenapa sih sekarang? Tanya Sari dengan nada cemas. Arga terdiam sesaat. Nggak apa-apa kok bu. Jawaban itu kembali terucap. Jawaban yang sama, yang semakin lama, terdengar semakin kosong. Sari menatapnya lama, tapi akhirnya hanya menghela napas. Ibu cuma takut kamu kenapa-kenapa. Arga mengangguk pelan, tapi pikirannya sudah jauh. Jauh, ke tempat yang hanya ia dan Lila ketahui. Hari itu, ia kembali ke hutan lebih cepat dari biasanya. Langkahnya tidak lagi ragu. Bahkan tanpa berpikir, ia sudah sampai di batas itu. Di tempat di mana dua dunia bertemu. Dan seperti sebelumnya, Lila sudah menunggunya. Kamu datang lagi, ucap Lila pelan. Arga tersenyum. Iya, gue ngerasa kalau nggak kesini, ada yang kurang. Lila menatapnya dalam. Itu karena kamu mulai terbiasa. Terbiasa, ulang Arga. Dengan tempat ini, dengan aku. Arga tidak menjawab. Tapi ia tahu, Lila benar. Mereka berjalan bersama memasuki dunia itu lagi. Kini Arga tidak lagi terkejut, tidak lagi ragu. Semua terasa wajar, bahkan terlalu wajar. Hari-hari berikutnya, Arga semakin sering berada di sana, duduk bersama Lila, berjalan melewati perkampungan yang sunyi, mendengar cerita-cerita yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, tentang dunia yang berjalan berdampingan dengan manusia, tentang kehidupan yang tidak terlihat, tapi selalu ada. Di tempat ini, tidak ada yang benar-benar pergi, ucap Lila suatu hari. Arga menoleh. Maksudnya, Lila tersenyum tipis. Semua yang datang akan selalu punya alasan untuk kembali.
Arga mengangguk pelan. Dan tanpa ia sadari, ia sudah menjadi bagian dari itu. Hubungan mereka berubah. Bukan lagi sekedar pertemanan biasa. Ada kedekatan yang tumbuh perlahan, tanpa disadari. Cara mereka saling memandang, cara mereka berbicara, bahkan keheningan di antara mereka terasa berbeda. Lebih dalam, lebih berarti. Arga panggil Lila suatu sore. Iya, Lila terdiam sejenak, seolah memilih kata-kata. Kalau kamu bisa memilih, kamu lebih ingin di mana? Pertanyaan itu membuat Arga langsung terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya berputar. Tentang rumahnya, tentang ibunya, tentang Denny, lalu tentang tempat ini, tentang Lila. Gue nggak tahu. Jawabnya akhirnya. Jujur. Lila menatapnya tanpa berkedip. Kalau suatu saat kamu harus memilih. Arga menunduk. Kenapa harus milih? Karena baginya, keduanya terasa nyata. Keduanya terasa penting. Lila tersenyum tipis. Tapi kali ini, ada kesedihan yang terselip. Karena dua dunia tidak bisa berjalan bersamaan untuk selamanya. Kalimat itu terasa berat. Arga mengangkat kepala. Maksud lo? Namun Lila tidak melanjutkan. Ia hanya menatap Arga lebih lama dari biasanya. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah lagi. Ikatan mereka semakin kuat, tapi juga semakin mengikat. Arga mulai kehilangan rasa waktu. Ia sering lupa pulang. Bahkan ketika kembali ke rumah, ia hanya tidur sebentar sebelum pikirannya kembali tertarik ke hutan. Sementara itu, tubuhnya mulai menunjukkan keanehan. Wajahnya lebih pucat. Matanya sering terlihat lelah. Tapi anehnya, ia tidak merasa lelah. Justru sebaliknya, ia merasa lebih hidup saat berada di sana. Gak, lu makin kurus, kata Denny suatu hari. Serius? Lu kenapa sih? Arga hanya tersenyum kecil. Biasa aja, Den. Biasa dari mana? Denny mulai kesal. Lu tuh kayak, bukan diri lu lagi. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa mengganggu. Emang gue berubah ya? Kuman gue pelan. Denny menatapnya serius. Iya. Dan gue nggak tahu lu lagi deket sama apa. Arga tidak menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Bahwa apa yang ia rasakan selama ini, bukan sekedar nyaman. Bukan sekedar ingin kembali. Tapi sebuah keterikatan, yang berlahan menghapus batas antara dua dunia. Dan di titik itu, Arga tidak lagi hanya datang sebagai tamu. Ia mulai menjadi bagian dari dunia Lila. Dan semakin kuat ikatan itu, semakin sulit baginya untuk melepaskan diri. Bahkan, mungkin suatu saat nanti, ia tidak akan ingin kembali sama sekali. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi membawa dingin yang berbeda. Bukan sekedar udara malam, melainkan perasaan yang merayap pelan ke dalam dada. Sari duduk sendirian di ruang tengah, menatap pintu yang sejak tadi terbuka sedikit. Arga belum pulang. Bukan pertama kali. Tapi kali ini perasaan Sari jauh lebih berat. Arga, bisiknya lirih, hampir seperti doa. Sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Bukan hanya soal kebiasaan Arga yang sering keluar malam, tapi juga perubahan yang terlalu mencolok untuk dianggap wajar. Wajahnya semakin pucat, matanya kosong. Dan yang paling terasa, kehadirannya seperti tidak utuh lagi. Seolah hanya raganya yang pulang. Sementara yang lain tertinggal di tempat yang tidak ia ketahui. Di sisi lain, Denny berjalan cepat menuju rumah Pak Wiryo. Wajahnya tegang, napasnya berat. Ia tidak bisa menunggu lagi. Pak, panggilnya setengah berteriak. Pak Wiryo keluar dari dalam rumah. Wajahnya tenang seperti biasa. Ada apa, Den? Denny menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Arga makin parah, Pak. Hening sejenak. Dia hampir nggak pernah di rumah. Kalaupun pulang, kayak orang linglung. Lanjut, Denny. Saya takut. Dia udah terlalu jauh. Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Saya juga merasakannya. Denny terdiam. Pak, sebenarnya apa yang terjadi sama dia? Suaranya mulai melemah. Jangan-jangan dia bakal hilang. Pak Wiryo menatapnya dalam. Kalau keterikatannya sudah terlalu kuat, iya.
Kata itu terasa seperti pukulan. Denny mengepalkan tangannya. Nggak bisa kita cegah. Pak Wiryo terdiam cukup lama sebelum menjawab. Bisa, tapi ada harga yang harus dibayar. Denny langsung mengangkat kepala. Harga apa? Pak Wiryo menoleh ke arah hutan. Setiap hubungan dengan dunia itu tidak pernah gratis. Angin kembali berhembus, membawa suasana semakin berat. Kalau Arga sudah menjalin ikatan, maka memutusnya berarti melawan sesuatu yang sudah menerimanya, lanjut Pak Wiryo. Dan itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Denny menelan ludah. Terus kita harus gimana? Pak Wiryo menatapnya lagi. Kita harus menariknya sebelum dia benar-benar memilih tinggal di sana. Dan kalau dia nolak? Pak Wiryo terdiam. Kalau dia nolak, berarti hatinya sudah tidak sepenuhnya di sini lagi. Kalimat itu membuat Denny terdiam cukup lama. Di dalam pikirannya muncul satu pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah Arga masih ingin kembali? Sementara itu, jauh di dalam hutan, Arga duduk bersama Lila, seperti hari-hari sebelumnya. Dunia itu terasa semakin akrab, semakin nyata. Bahkan lebih nyata daripada desa tempat ia dilahirkan. Ia tidak lagi merasa sebagai tamu. Ia merasa pulang. Arga, ucap Lila pelan. Iya. Lila menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Lebih serius, lebih dalam. Kamu tahu, tidak semua manusia bisa sampai ke sini. Arga tersenyum kecil. Berarti gue spesial dong. Lila tidak tersenyum. Bukan itu maksudku. Nada suaranya membuat Arga langsung terdiam. Apa maksud lo? Lila menarik napas pelan, seolah sesuatu yang akan ia katakan bukan hal ringan. Semakin sering kamu kesini, semakin kuat ikatanmu dengan tempat ini. Arga mengangguk pelan. Iya, gue ngerasain. Dan setiap ikatan, ada harganya. Arga mengernyit. Harga apa? Lila tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga lama, seolah mencoba memastikan apakah ia siap mendengar. Duniamu akan mulai menjauh darimu. Kalimat itu membuat Arga sedikit tersentak. Maksud lo, kamu akan merasa asing di sana. Orang-orang akan terasa jauh. Bahkan, kamu sendiri mungkin tidak akan merasa menjadi bagian dari mereka lagi. Arga terdiam. Kata-kata itu sudah mulai ia rasakan. Sari, Denny, rumah. Semuanya terasa semakin jauh, meski jaraknya tidak berubah. Terus, tanya Arga pelan. Lila menunduk sedikit. Kalau kamu terus datang, suatu saat nanti, kamu tidak akan bisa kembali seperti dulu. Hening. Angin yang tadinya tenang, kini terasa lebih dingin. Gue masih bisa balikan. Suara Arga terdengar lebih pelan dari biasanya. Lila mengangkat kepala. Kamu bisa, selama kamu belum sepenuhnya memilih. Memilih apa? Lila menatapnya dalam-dalam. Tinggal atau pergi. Kalimat itu menggantung di udara. Arga menelan ludah. Untuk pertama kalinya, perasaan nyaman yang selama ini ia rasakan mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Ketakutan. Namun anehnya, bukan takut kehilangan dunia ini, melainkan takut kehilangan Lila. Kalau gue tetap kesini? Tanya Arga pelan. Lila terdiam cukup lama sebelum menjawab. Berarti kamu sedang membayar harganya, sedikit demi sedikit. Arga tidak langsung merespons. Ia hanya menatap ke arah perkampungan itu, tempat yang kini terasa begitu dekat di hatinya. Dan tanpa ia sadari, ia sudah mulai membuat pilihan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan langkahnya yang terus kembali. Sementara di luar sana, seseorang sedang berusaha menariknya pulang. Dan ketika dua dunia mulai saling tarik, akan selalu ada yang harus dikorbankan. Karena tidak ada kedekatan dengan dunia yang berbeda, tanpa harga yang harus dibayar. Malam itu, hutan terasa berbeda. Bukan hanya karena gelaknya yang lebih pekat, tapi karena ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Seolah seluruh isi hutan mengetahui bahwa malam itu akan ada yang mencoba melanggar batas.
Denny berdiri di tepi hutan bersama Pak Wiryo. Wajahnya tegang, tangannya dingin. Di depannya, tanah sudah disiapkan. Lingkaran kecil dengan beberapa benda yang tidak biasa ia lihat sehari-hari. "Pak," suara Denny pelan. "Kita beneran mau masuk ke sana?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia sedang menata sesuatu di tanah, memastikan setiap posisi tepat. "Bukan masuk," katanya akhirnya. "Kita hanya membuka jalan supaya dia bisa kita tarik keluar." Denny menelan ludah. "Kalau yang di sana nggak ngizinin?" Pak Wiryo berhenti sejenak, lalu menatapnya. Itulah risikonya. Jawaban itu tidak menenangkan, tapi Denny tidak mundur. Ia sudah sampai di titik di mana rasa takut kalah oleh keinginan untuk menyelamatkan sahabatnya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Pak Wiryo berdiri perlahan. "Nanti, saat jalannya terbuka, kamu panggil Arga," ucapnya tenang. "Panggil dia seperti kamu manggil dia dulu. Ingatkan dia siapa dirinya." Denny mengangguk, meski dadanya terasa sesak. "Dan satu lagi," lanjut Pak Wiryo, "apapun yang kamu lihat, jangan percaya sepenuhnya." Denny mengernyit. "Maksudnya?" Pak Wiryo tidak menjelaskan lebih jauh. Malam semakin dalam, angin mulai berhembus pelan, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Daun-daun bergerak tanpa arah yang jelas. Suara hutan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang terasa menekan. Pak Wiryo mulai membaca sesuatu dengan suara pelan. Kata-katanya tidak sepenuhnya dimengerti oleh Denny, tapi setiap kalimat terasa berat, seperti memanggil sesuatu dari tempat yang jauh. Tanah di dalam lingkaran itu perlahan berubah. Udara di atasnya seperti bergetar. Denny menahan napas. "Pak," bisiknya. Pak Wiryo mengangkat tangan, memberi isyarat agar diam. Dan dalam beberapa detik, sesuatu terbuka. Bukan terlihat jelas, tapi cukup untuk dirasakan. Seperti lapisan tipis yang terangkat, seperti dunia lain yang mulai bersinggungan. "Sekarang," ucap Pak Wiryo pelan. Denny maju satu langkah, jantungnya berdetak kencang. "Arga," teriaknya. Suaranya menggema, tapi tidak seperti biasa, seolah ditarik masuk ke dalam ruang yang berbeda. Sekali lagi, "Arga." Di sisi lain, Arga berdiri di tengah perkampungan itu. Namun kali ini, suasananya tidak sama. Sunyi yang biasanya tenang, kini terasa berat. Udara terasa lebih dingin, dan untuk pertama kalinya, Arga merasa tidak nyaman berada di sana. "Lila," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berjalan beberapa langkah, matanya mencari. Dan saat itulah, "Arga." Suara itu jelas, tapi bukan dari tempat ini. Arga langsung menoleh. "Den," gumamnya. Suara itu terdengar lagi, lebih kuat. "Arga, pulang." Arga membeku. "Pulang." Kata itu terasa asing, tapi juga familiar. Dan tiba-tiba, bayangan-bayangan muncul di pikirannya. Rumah, ibunya, Denny. Semua yang berlahan mulai terasa jauh, kini muncul kembali dengan jelas. Arga memegang kepalanya. "Kenapa? Gue?" "Arga." Suara Lila muncul di belakangnya. Arga langsung menoleh. Lila berdiri di sana, tapi ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Tatapannya lebih dalam, dan untuk pertama kalinya, terasa seperti menahan sesuatu. "Kamu mendengarnya ya?" ucap Lila pelan. Arga menatapnya. "Itu Denny." Lila mengangguk pelan. "Mereka mencarimu." "Aning." Arga menarik napas panjang.
memanggilnya pulang. Di sisi lain, ada Lila. Tempat ini, perasaan yang selama ini ia cari. Gue agak ragu. Suara Denny kembali terdengar. Kali ini lebih putus asa. Arga, ingat ibu lo. Kalimat ibu menghantam sesuatu dalam diri Arga. Sari, wajah ibunya muncul jelas. Arga menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Aku tidak akan menahanmu, ucap Lila tiba-tiba. Arga mengangkat kepala. Tapi kamu harus tahu, Lila melangkah mendekat. Kalau kamu pergi sekarang, ikatan ini tidak akan hilang begitu saja. Arga menelan ludah. Maksud lo? Lila menatapnya dalam. Kamu akan tetap terhubung dengan tempat ini. Hening. Dan suatu saat nanti, kamu mungkin akan kembali. Kata-kata itu tidak terdengar seperti ancaman. Lebih seperti kepastian. Arga memejamkan mata sejenak. Lalu perlahan, ia mengangguk. Gue harus pulang. Suara itu lemah, tapi pasti. Lila tersenyum tipis. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kesedihan. Kalau begitu, pergilah. Di saat yang sama, di dunia luar, angin tiba-tiba berputar lebih kencang. Lingkaran di tanah bergetar. Denny melihat sesuatu mulai terbentuk. Bayangan Arga. Gak, cepat, teriaknya. Pak Wiryo langsung berdiri. Tarik dia sekarang. Denny mengulurkan tangan. Arga, pegang. Di dalam dunia itu, Arga merasakan tubuhnya seperti ditarik. Kuat, tidak terlihat, tapi nyata. Ia menoleh sekali lagi ke arah Lila. Lila. Lila hanya diam, menatapnya, tanpa mencoba menahan. Namun tatapan itu cukup untuk membuat Arga tahu ia tidak benar-benar pergi. Dalam satu tarikan, segalanya kembali gelap, sunyi, dan lalu Arga jatuh ke tanah. Denny langsung memeluknya. Gak, lu denger gue kan? Arga terengah-engah, matanya terbuka perlahan, namun tatapannya berbeda, kosong. Den, suaranya belan. Denny hampir menangis. Iya gue, lu balik gak? Lu balik. Pak Wiryo berdiri di samping Marga. Wajahnya tetap serius. Dia sudah kembali, ucapnya pelan. Namun, Denny menoleh cepat. Namun apa, Pak? Pak Wiryo menatap Arga. Tidak sepenuhnya. Hening. Angin perlahan mereda. Hutan kembali seperti semula. Namun sesuatu telah berubah. Arga memang kembali. Tapi sebagian dari dirinya masih tertinggal di tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Dan di dalam hutan, di balik batas yang tak terlihat, seseorang masih berdiri, menunggu, dengan sabar. Pagi itu datang seperti biasa. Matahari terbit, suara ayam terdengar dari kejauhan, dan aktivitas desa mulai berjalan pelan. Semuanya tampak normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun tidak bagi Arga. Ia terbangun di rumahnya sendiri, di atas dipan yang sudah ia kenal sejak kecil. Dinding kayu, jendela yang sedikit terbuka, dan cahaya pagi yang masuk perlahan. Semua terlihat sama, tapi terasa berbeda. Arga duduk perlahan, menatap sekeliling. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Bukan karena ia lupa, tapi justru karena ia terlalu ingat. Tentang hutan, tentang tempat itu, tentang Lila. Gue balik, gumamnya pelan. Pintu terbuka tiba-tiba. Sari masuk dengan wajah yang campur aduk antara lega dan cemas. Arga, suaranya bergetar. Ia langsung memeluk anaknya erat. Kamu bikin ibu takut, bisiknya. Arga tidak langsung membalas. Tubuhnya diam beberapa detik, sebelum akhirnya ia mengangkat tangan dan memeluk ibunya pelan. Iya Bu, jawabnya lirih. Suara itu terdengar, tapi tidak sepenuhnya hidup. Sari melepaskan pelukannya,
menatap wajah Arga. "Kamu nggak apa-apa kan?" Arga mengangguk pelan. "Iya, Bu." Jawaban itu lagi. Jawaban yang terdengar benar, tapi tidak menjelaskan apa-apa. Beberapa hari berlalu, Arga kembali menjalani rutinitasnya. Bangun pagi, membantu ibunya, bahkan sesekali kembali ikut mencari kayu bersama Denny. Namun semuanya terasa berbeda. "Gak, lu beneran udah mendingan?" tanya Denny suatu siang. Arga mengangguk. "Iya, tapi gue ngerasa lu masih aneh," lanjut Denny jujur. "Kayak setengah di sini, setengah lagi nggak?" Arga terdiam. Ia tidak bisa menyangkal, karena itu memang yang ia rasakan. Setiap kali ia berada di desa, ada bagian dari dirinya yang terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang, tapi ia tidak bisa menjangkaunya. Namun setiap kali ia menatap ke arah hutan, ada sesuatu yang memanggil, lembut, pelan, tapi jelas. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit. Arga sering terbangun tanpa alasan, duduk di pinggir ranjang, menatap ke arah jendela, dan tanpa sadar, ia berbisik, "Lila." Nama itu keluar begitu saja, seolah sudah menjadi bagian dari napasnya. Suatu malam, ia tidak bisa menahan diri lagi. Arga berdiri, berjalan perlahan keluar rumah. Pintu dibuka tanpa suara. Langkahnya ringan, seperti dulu. Seperti saat ia masih sering dipanggil. Ia berhenti di depan rumah, menatap ke arah hutan. Sunyi, namun di dalam sunyi itu, ia merasakan sesuatu. Bukan sekedar kenangan, tapi kehadiran. "Lo masih di sana ya?" gumamnya pelan. Angin berhembus, dan untuk sesaat, Arga merasa tidak sendirian. Seperti ada yang berdiri di kejauhan, di balik gelapnya pepohonan. Tidak terlihat jelas, tapi terasa. Menunggu. Arga melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. Kata-kata Pak Wiryo terngiang di kepalanya. Ikatan itu tidak akan hilang begitu saja. Arga menutup matanya. Dadanya terasa berat. Ia tahu, satu langkah lagi, dan semuanya bisa terulang. Namun kali ini, ia tidak bergerak. Perlahan, ia mundur. Satu langkah, lalu satu lagi. Dan akhirnya, ia kembali masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup pelan. Namun perasaan itu tidak ikut tertutup. Hari-hari terus berjalan. Arga tetap hidup seperti biasa, tapi tidak pernah benar-benar sama. Kadang ia melamun, menatap kosong. Kadang ia tersenyum sendiri tanpa alasan yang jelas. Dan kadang, ia hanya diam, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Sari hanya bisa memperhatikan, Denny hanya bisa mencoba mengerti, dan Pak Wiryo hanya bisa memastikan satu hal, bahwa Arga masih berada di dunia ini, meski tidak sepenuhnya, karena jauh di dalam dirinya, masih ada bagian yang tertinggal, di tempat yang tidak terlihat, di dunia yang tidak bisa dijangkau, dan di sana, Lila masih menunggu, tidak terburu-buru, tidak memaksa, hanya menunggu, dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti, Arga akan kembali, bukan karena dipaksa, bukan karena tersesat, tapi karena ia sendiri yang memilih. Dan itulah harga yang sebenarnya, bukan sekedar kehilangan, tapi hidup dengan dua dunia di dalam satu jiwa, tanpa pernah benar-benar bisa melepaskan salah satunya.